Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, dan insya Allah ini adalah penutup dari kitab ngaji Wasiyatul Mustafa. Sudah khotam, alhamdulillah. Kita sebelum memulai ngaji tawasul terlebih dahulu kepada para nabi, para masyayikh, dan juga alim ulama agar mendapatkan keberkahan dari ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati Syekh Asif bin Barkhaya radhiyallahu anhuma wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara, khususan ila hadrati al muallif fi hadzal kitab Wasiyatul Mustafa. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan juga salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana biwa bi'ulumi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi fununin ing dalam nerangaken pira-pira warna syatta kang beto-beto. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali ibda ngawitono sira man ing wong lakita kang ketemu sira minal muslimina saking wong-wong muslim bisalami kelawan uluk salam. Yaktub moko nulis sinten Allahu Allah laka maring sira isyrina ing 20 apane hasanatan kebagusan warudda lan jawab sira assalama ing salam fallahu maka utawi Allah iku yaktubu nulis sinten Allah liman marang wong rodda kang jawab sapa man arba'ina ing 40 apane hasanatan kebagusan. Fasal yang menjelaskan tentang berbagai hal. Nah, Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali ibda man laqita minal muslimina bis salam. Mulailah memberi salam kepada setiap orang Islam yang kamu jumpai. Nah, jadi ketika kita itu bertemu dengan orang itu alangkah baiknya diawali dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Orang kalau dalam suasana tegang, suasana yang tidak cair itu ketika diawali dengan salam, itu suasana menjadi hidup. Assalamualaikum. Kita ini mengucapkan salam, maka yaktubullahu laka 20 hasanatan. Maka Allah ini akan mencatat kepada kita 20 kebaikan. Nah, jadi ketika bertemu dengan orang, jangan silent treatment, jangan diam-diam, tetapi ada baiknya mengucapkan salam. Tapi terkadang sekarang itu juga bergeser, jadi nggak mengucapkan salam, tapi malah, hai bro, gimana besti? Baiknya ketika dalam perkumpulan itu adalah banyak orang muslim, maka lebih baik mengucapkan salam. Toh ketika dalam pertemuan yang mana pertemuan itu tidak hanya umat muslim tetapi juga ada agama yang lain, itu kan selalu ada salam-salam sesuai dengan agama mereka masing-masing. Dalam hadis juga disebutkan
mengucapkan salam itu juga termasuk dari sebagaimana yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Lalu kemudian ada perintah untuk menjawab salam, yang mana hukumnya menjawab salam ini adalah wajib. Waruddas salam laka isyrina keliru. Waruddas salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Lalu kemudian jawablah salam, karena ketika seseorang ini menjawab salam, maka Allah akan menulis baginya 40 kebaikan. Nah, mengucapkan salam ganjarannya 20 kebaikan, menjawab salam ganjarannya 40 kebaikan. Nah, jadi salam ini adalah sebagai pencair suasana sekaligus menambah pahala, termasuk pahala silaturahim. Lalu selanjutnya, ya Ali, iya kawetiyo siro wal ghadaba ing duko utawa muring-muring. Fa inna kronos tuhune muring-muring iku minasyaitoni, saking setan. Wa huwa utawi setan iku aqdaru, luweh nguasai ma barang yakunu kang tinemu apa ma alaika ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalem tingkah muring-muring. Wa iya kalan wedya sira da'watal mazlumi ing dungane wong kang den mazlumi, kang den dolimi. Fa innallaha kronostune Allah taala iku yastajibu, nyembadani sinten Allah lahu maring mazlum. Wa ing kana lan senajan ono sapa mazlum iku kafiron kafir, fa alaihi maka iku tetep ing atase mazlum kufruhu utawi kufure mazlum. Lalu selanjutnya nasihat, iyyaka wal ghadaba, takutlah kamu atau jauhilah kamu dari rasa marah. Fa innahu minasyaiton, karena rasa marah itu muncul dari setan, ya. Makanya kalau orang marah itu Allah disarankan untuk berwudu, karena marah itu kan amarah, menyala-nyala, nafsul ammarah, nafsu yang datang dari luar dan bisa diekspresikan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ini marah, nafsu yang membara-bara, yang menyala-nyala dari luar. Dan nafsu ini dari setan, nafsul ammarah itu dari setan. Wa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Dan ketika kita marah itu, syaitan itu bisa menguasai kita. Makanya banyak sekali orang yang marah itu kan hatinya gelap, atine peteng. Nek wis atine peteng, kata-kata yang dikeluarkan itu juga tidak bisa dikontrol, perbuatan yang dilakukan itu di luar batas nalar manusia. Kadang mengeluarkan kata-kata yang gak pantas, sampai lupa bahwa yang dikata-katai itu adalah suaminya, adalah istrinya, adalah saudaranya, bahkan itu ibunya, bapaknya. Kalau sudah marah menguasai diri kita, ditambah dikuasai oleh setan, maka kita bisa lepas kendali. Nah, dan setan itu lebih menguasai dengan apapun yang ada pada kita. Akal kita sudah tidak mengenal lagi apa itu persaudaraan, apa itu persahabatan. Dan kemarahan itu kalau konteksnya zaman sekarang itu tidak hanya secara lisan, tapi juga secara tulisan. Itu juga bisa mengekspresikan rasa marah. Makanya kata-kata yang keluar dari lisan atau tulisan yang dari jari-jari kita ini sama-sama dikuasai oleh syaitan. Makanya ini treatment kalau orang itu mau marah, itu tahan terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak bisa
rasanya itu kepingin misui wong, kepingin muring-muring, maka kita bisa melakukan treatment dengan cara mengambil nafas, kemudian menghitung 3-5 detik, kemudian ucapkan istighfar, lalu kemudian berwudu. Karena kalau orang sudah marah, itu ibaratnya itu gelas yang pecah, sudah tidak bisa disatukan lagi. Meskipun ada yang bilang bisa disatukan, nanti bisa lebih estetik, dikasih lem dan lain sebagainya. Tapi tetap saja itu tidak akan bisa membuat utuh. Bahkan kata-kata itu, kata-kata laknat, itu kan dia tertolak di atas langit, dia tidak bisa diterima di bumi, bahkan kata-kata itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan kabar buruknya kita tidak bisa mencabut kata-kata yang sudah kita ucapkan. Meskipun kita sudah minta maaf kepada orang yang sudah kita marahi, maka itu tidak akan bisa membuat kita ini tenang. Pasti akan ada rasa bersalah. Begitu. Fi halatil ghadabi wa iyyaka wa da'watal mazlum. Dan hati-hati, hati-hati terhadap apa? Terhadap doanya orang-orang yang kita zalimi. Ketika kita marah kepada orang lain, orang yang dimarahi ini merasa rendah diri, merasa insecure, merasa bukan siapa-siapa, merasa sangat direndahkan karena kata-kata yang terlontarkan dari ucapan, maka dia sudah tertulis sebagai mazlum, orang yang terzalimi. Dalam Al-Quran, la udwana illa 'alal zalimin. Musuhnya Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Maka orang-orang yang dizalimi itu akan menjadi keluarganya Allah. Makanya Allah itu wa'da'watul mazlum itu fa innallaha yastajibu lahu. Allah itu akan mengabulkan doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tersakiti oleh kita. Wah, ini hati-hati. Terkadang kita itu juga tidak sadar marah kepada orang tanpa tabayun terlebih dahulu. Marah itu sebenarnya boleh ketika kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, berwudu, menahan hasrat untuk memaki-maki orang gitu. Berzikir kepada Allah, astagfirullahaladzim, kembalikan kepada Allah. Hati-hati karena kita tidak tahu ya apa yang membuat kehidupan kita ini nyerimpeti. Ternyata kita merasa hidup kita kok tidak baik-baik saja, kok ngine-ngine ae sih uripku iki. Ternyata ada doa orang-orang yang terzalimi oleh kita. Naudzubillah. Ini takut banget ya Allah. Kula itu juga gitu, takut banget kalau mau marah sama orang, mau nyelatu orang, bahkan mau nyindir orang itu takut. Kenapa? Takut orangnya tersindir, padahal nggak lagi nyindir beliau. Kemudian beliau sakit hati, kemudian marah, lalu mendoakan kita yang enggak. Maka niki bersambung ya, berkaitan dengan yang tadi. Ucapkanlah salam. Salam itu apa sih? Kedamaian. Assalam itu kan maknanya ketenangan, kedamaian. Nah, ketika sudah ada salam, komunikasi dengan baik, itu insya Allah sudah tidak ada marah-marah lagi. Makanya kalau cara mendamaikan orang yang sedang marah itu dengan kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu seperti di film Ayat-ayat Cinta itu yang pertama, itu ketika orang marah gitu ya. Terus kemudian ada si Fahri itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Tidak jadi marah-marah lagi. Tapi memang begitu tata caranya untuk melerai dua orang yang sedang saling mencaci maki itu dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Intinya dikembalikan semuanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa in kana kafiran fa alaihi kufru. Dan hati-hati, meskipun yang kita zalimi itu adalah orang yang kafir, Allah itu loh tetap mengabulkan doanya. Nah, ini jalur dikabulkan doa, bukan jalur dia ini muslim, tapi jalur dia ini dizalimi. Ini menyambung pada kisah yang viral itu, artis Korea
yang dia ini dizolimi oleh salah satu teman artis, kemudian dia ini kemudian meninggal dunia, baru kemudian terkuak sisi-sisi buruk dari orang-orang yang menzoliminya. Nah ini kan nggak peduli ya orang Korea itu kafir atau non-muslim atau apapun itu, tetapi orang yang menzolimi tidak mengenal agamanya apa, maka Allah itu akan mengabulkan doa-doa orang yang sedang dalam keadaan terzolimi. Nah kalau kita dizolimi orang, ya kita manfaatkan doa yang baik-baik. Jangan doa minta dibales sama Allah ya. Kita kan tidak mungkin Allah itu kok diajak berbuat keburukan itu kan kurang adabnya dan gini Gusti Allah. Sudah biarkan. Ketika orang mendolimi kita ya tugas kita, ya Allah berikanlah tambahan kesabaran, tambahan kenikmatan. Ya Allah, seandainya mereka mendolimi aku, maka jenengan lironi sing api-api damel kulo lah, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian wa in kana kafirun fa alaihi kufru, karena kafir itu ya urusannya dia sama Allah. Tapi kalau kamu mendolimi orang lain, lah itu hubungannya sama Allah dan Rasulnya. Sampai Kanjeng Nabi itu man adadimian faqad adani. Kanjeng Nabi sampai menjamin siapa yang menyakiti hati orang kafir dhimmi itu sama dengan menyakiti hatiku, menyakiti hati Rasulullah. Lah Allah kan juga tidak terima ketika kekasihnya yakni Kanjeng Nabi Muhammad itu disakiti hatinya. Maka itu yang mendasari bahwa orang yang dizalimi meskipun kafir itu tetap doanya dikabulkan oleh Allah. Ya Ali, he Ali, iya kawetyo siro wal yamina ing sumpah al fajirah kang palsu. Fa inna kronos tuhuni sumpah palsu iku mungfiqatun. Mungfiqatun iku menghanguskan, ngentekno lisilati maring dagangan. Wa mushiqatun lan ngrusakaken li rizki maring rizki, wala umri lan umur. Wahai Ali, takutlah kamu terhadap sumpah palsu. Sumpah aku gak ngelakoni, sumpah palsu. Karena sumpah palsu itu bisa menghanguskan modal, menghanguskan dagangan, menghanguskan rezeki seseorang dan juga umurnya seseorang. Lu hati-hati lek seneng sumpah palsu, engko di diskon kali Gusti Allah umure. Ya Ali, he Ali, man utawi sopone wong amara lamun iku perintah sapa man bil ma'rufi kelawan bagus, wa nahala nyegah sapa man anil mungkari saking mungkar, arghamallahu arghama anfa. Niki dalam bahasa Arab itu kesatuan nggih. Rawma anfi, mengalahkan, melawan. Nek teng ngene mriki arghama mongko gawe ajur sinten Allahu Allah ang fa'aduwihi ing irunge musuhe man, waman utawi sopone uwong soduko iku lamun temenan soduko napa sodako nggih. Waman lan utawi sopone wong sodako kang jujur sapa man fi umurihi ing dalam pira-pira perkara man, ghadiba mongko duka sinten Allah li ghadabihi krana dukane wong. Wa idza baka lan tatkalane nangis sapa al yatimu bocah yatim, ihtazza mongko bergetar apa al arsyu utawa goncang apa arsy, ya Jibrilu ya Jibril wasi' gawe jembar sira annara ing neraka liman keduwe wong abeka kang gawe nangis sapa man ing yatim, wa wasi' lan gawe jembar sira al jannata ing swarga liman keduwe wong adhaka kang gawe guyu sapa man hu ing yatim.
Nah, lalu kemudian nasihat berikutnya, wahai Ali, iyyaka wal ghadaba. Kondi oh iki. Ya Ali, Ali, man amaro bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Arghamallahu anfa'aduwi. Jadi barang siapa yang memerintahkan kepada kebaikan, amar ma'ruf dan melarang keburukan atau mencegah adanya keburukan atau nahi mungkar, tapi nek carane nggih amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Nggih amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Dadi mboten kewalikane amar ma'ruf bil mungkar. Kemudian nahi mungkar bil mungkar. Lah ini yang keliru nggih. Jadi yang dilakukan seseorang itu hendaklah memerintahkan kepada kebaikan dengan cara yang baik atau dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang bermartabat atau memanusiakan manusia. Begitu juga ketika kita ini melarang keburukan, maka harus juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bermartabat atau memanusiakan manusia. Jangan sampai kita ini amar ma'ruf bil mungkar, memerintahkan kebaikan itu dengan cara yang tidak disukai Allah, dengan cara memerangi. Contohnya kayak nopo wingi poso-poso, terus enten sweeping nopo, sweeping warung. Buka warung nggih ketika bulan puasa di siang hari itu sebenarnya itu boleh ketika diniatkan untuk orang-orang yang musafir, untuk orang-orang yang perempuan yang sedang haid, sedang nifas, ibu hamil atau menyusui. Cuma kan tidak ada persyaratan di situ, harus ditanya terlebih dahulu saman lapo kok tuku. Ya kita intinya tetap berhusnudzon bahwa warung-warung yang buka itu adalah untuk diniatkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang dalam keadaan udzur ketika berpuasa. Nah, itu sebenarnya kesadaran diri dari pemilik warungnya sendiri, pemilik resto. Tapi kalau misalkan mereka ini menutup dengan alasan atau dengan niat untuk menghormati orang yang sedang berpuasa, maka itu yang lebih baik. Maka diganti, bisa bukanya nanti sore ketika menjelang buka, diganti dengan jualan takjil, kemudian baru persiapan untuk orang-orang yang berbuka. Ini jualan makanan yang mateng nggih, ngoten. Itu sebenarnya hukumnya itu seperti itu. Tapi terkadang orang-orang ini yang menganggap bahwa amar ma'ruf itu kemudian mereka memerangi warung-warung sweeping, kemudian diguling no kabeh, dirusak. Lah ini kan sama dengan amar ma'ruf bil mungkar. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka kita harus tetap bisa amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tapi dengan cara yang baik. Begitupun juga untuk memerangi keburukan, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Tidak semerta-merta dia buruk, maka harus diperlakukan secara buruk juga. Nah, mboten, tidak seperti itu. Waman shadaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabihi. Dan ketika seseorang ini jujur dalam segala urusannya, nggih, tenanan, dadi wong sing tenanan, wong sing jujur, apa anane, maka ketika dia ini marah, Allah itu loh juga marah. Nah, itu. Jadi marahnya orang yang jujur itu loh, Gusti Allah itu ya duka, ngoten. Kejujuran ini sangat luar biasa. Kanjeng Nabi itu dikenal dengan sifatnya yang shiddiq, yang jujur. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, yang terkenal dengan wali kutub, itu dawuh Mbah Jamal itu,
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beliau menjadi wali bukan karena ibadahnya, bukan karena keistimewaan dia di dalam sregepe berzikir, sregepe tirakat, tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini memiliki derajat wali kutub, nggih, raja wali ngoten nggih, Sultanil Aulia niku karena kejujurannya. Bahkan Kanjeng Nabi itu sampai dawuh kalau misalkan ada, tapi ini kula duka gini dawuh Kanjeng Nabi di dalam riwayat nopo ngoten nggih, kula lupa. Misalkan ada nabi selain Nabi Muhammad, maka yang menjadi nabi itu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayangnya sudah tidak ada nabi lagi selain Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sama dengan ketika dawuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah didawuhi, seandainya ada nabi setelah aku itu pasti selanjutnya adalah Sayyidina Ali itu. Masalahnya nabi yang terakhir ya khotamil anbiya itu ya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada lagi lah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu terkenal dengan kejujurannya, itu bahkan sampai viral itu ceritanya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dipeseni sama ibunya, nak sampeyan mondok budalo mondok tak gawani duit 40 dirham, tak dele nanggone ning sore keleke sampeyan ngoten, tak jahit dan gini lebeti gamisnya Syekh Abdul Qadir itu agar tidak dicuri atau tidak dijarah. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir ini dititipkan kepada serombongan kafilah. Dititipkan untuk menuju ke Syekh Fulan untuk mondok di sana. Ternyata di tengah perjalanan itu rombongan kafilah ini yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dititipkan ke kafilah ini kemudian dirampok. Nah, habis itu kafilahnya, harta-hartanya sudah habis semua. Sedangkan Abdul Qadir kecil, usianya itu masih usia mau mondok, usia masih kecil, bocil lah. Lalu ada salah satu pencuri, penjarah gitu, perampok itu yang mendatangi Syekh Abdul Qadir. Bocil, kamu punya duit enggak gitu. Karena Syekh Abdul Qadir dipeseni sama ibunya, nak, jangan sampai kamu berbohong bagaimanapun suasananya, apapun kondisinya, jangan sampai kamu berbohong. Karena ini adalah pesan dari bapakmu. Jadi sebelum wafat itu bapaknya Syekh Abdul Qadir itu pesan kepada istrinya, Bu, anak awak dhewe ojo oleh goro, ojo diurui mbujuk. Nah, bahkan berbohong untuk kebaikan pun itu jangan, jangan menormalisasi berbohong demi kebaikan, bagaimanapun berbohong itu tidak baik. Lalu kemudian ditanya si Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bocil, kamu bawa duit enggak? Itu juga iseng perampoknya karena anak kecilnya terlihat kayak orang enggak punya ngoten loh. Karena ya miskin waktu itu Syekh Abdul Qadir, tapi ada bekal untuk dia mondok itu dikasih ibunya, itu warisan dari bapaknya Syekh Abdul Qadir. Lalu Syekh Abdul Qadir ingat pesannya ibunya, akhirnya dia jujur, ya aneh punya, saya punya itu. Bohong gitu, ya saya benar punya, saya punya uang saya. Ya Allah, namanya juga anak-anak ya dipeseni saking sidik ya, saking jujurnya dia. Lalu kemudian dicuekin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian datang perampok yang sama, ini masih satu gerombolan, didatangi, kamu itu punya uang enggak? Gitu. Punya, saya punya gitu. Terus kemudian enggak percaya lagi perampoknya. Lalu datang lagi perampok yang ketiga sampai perampok yang keempat kelima tanya. Akhirnya kesel kan, perampok ini merasa kok digawe dolanan bocah cilik. Iki bocah cilik ketok ora duwe, gamise ya lusu, mosok duwe duit. Akhirnya saking keselnya kayak di prank gitu loh. Iki ngaku-ngaku sombong iki bocil iki, ora duwe duit ngaku-ngaku duwe duit. Akhirnya salah satu perampok ini membawa ke kepala rampoknya gitu. Diserahkan ini. Ketua gitu. Ini
ada anak bocil, ada anak kecil ini sok-sokan ini. Dia bilang dia bawa uang gitu. Katanya bawa uang banyak gitu. Lalu ditanya sama ketua perampok ini, emangnya kamu punya duit gitu? Dijawab sama Syekh Abdul Qadir, saya punya saya. Bohong, mana? Ini dibawa ketiakku, dibawa kelekku. Akhirnya digeledah, lah kok ternyata ketemu uang 40 dirham yang dititipin ibunya. Loh, itu kan kalau orang zaman sekarang itu loh, nah nyapo yo kan untuk melindungi dia kan ngapain gitu menyerahkan diri ke perampok. Tapi karena Syekh Abdul Qadir itu teringat dengan dawuhnya ibunya, maka dawuh ibunya ini yang tulus, nasihat yang tulus itu menjadi karomah tersendiri, sehingga diingat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya itu membawa vibes yang wah itu kayak apa ya, kayak mendapatkan Lailatul Qadar. Akhirnya kemudian si perampok ini menggeledah, lalu ketemu uangnya. Loh, akhirnya si perampok ini, kepala perampoknya kaget. Loh, kamu namamu siapa? Nama saya Abdul Qadir gitu. Kenapa kamu kok jujur? Kalau kamu tidak jujur, tidak perlu jujur, kamu kan selamat. Kamu gak bakalan kehilangan hartamu dan kamu lepas. Kamu saya lepaskan, kenapa kamu jujur sehingga kamu nangkap? Lalu Syekh Abdul Qadir dengan polosnya menjawab, saya ini sudah jujur, janji kepada ibu untuk selalu bersikap, untuk selalu mengucapkan hal yang jujur. Apapun yang terjadi saya harus jujur. Lah ini loh karomahnya dari seorang ibu yang memerintahkan atau yang mentarbiah anaknya untuk menjadi orang yang jujur. Kadang orang tua itu ya kalau menasehati anaknya itu kan dengan ketulusan hati. Ini yang membuat anaknya ini selamat. Pada akhirnya lalu kemudian si kepala perampok ini kemudian bersimpuh, dia menangis. Loh, kamu itu mau kemana nak? Sampean itu mau kemana kok dibawa dikasih uang banyak sama ibumu? Saya itu mau mondok kepada Syekh Fulan, gua lupa namanya siapa, gurunya Syekh Abdul Qadir. Lalu ibu saya pesannya seperti itu. Lalu kemudian si perampok ini nangis. Dia loh anak kecil, dia masih memegang teguh kejujurannya ini. Padahal dia hanya berjanji kepada ibunya, yang ibunya tidak ikut safar atau tidak ikut perjalanan ketika ada sampai saya rampok ini kafilahnya. Lalu kemudian si perampok ini, ketua perampoknya ya, penggede nih, corong ngoten bose. Lalu kemudian bertanya-tanya tentang Islam kepada Syekh Abdul Qadir. Kalau begitu saya mau bertaubat, saya mau masuk Islam dan saya ingin mondok tempat di mana kamu mondok. Lah, lalu kemudian harta-hartanya itu dikembalikan semuanya oleh para perampok yang merampok kafilah yang lain itu, dikembalikan semuanya. Lalu mereka serombongan ini justru malah mau nyantri ke Syekh Fulan itu tadi. Jadi itu adalah orang pertama yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga ada orang yang masuk Islam, dari orang pertama yang masuk Islam dari tangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu loh belum mondok tapi sudah mendapatkan karomah yang luar biasa seperti itu karena dia mempertahankan rasa jujurnya, juga memegang amanah dari ibunya untuk selalu bersifat jujur. Lah niki, maka semoga kita ini menjadi orang yang jujur, nek ngomong gak ditambah-tambahi, yo gak dikurangi, gak digedek-gedekno, dan tidak dikurangi untuk intinya sesuai dengan porsi mawon. Dan kita selain harus sidik, jujur, juga harus fatonah. Jadi tahu gak cuma jujur saja, jujur mawon kadang yang mboten cukup, tapi kita fatonah. Ya, karena kita tidak memiliki derajat karomah seperti ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri. Jadi jujurnya itu membawa dia ke kebenaran. Tapi kalau kita itu jujur dan juga cerdas, bukan jujur untuk demi kebaikan ya, bohong demi kebaikan, tetapi jujur demi kebaikan, ngoten lho kudune ya, normalnya seperti itu. Wa idza baka al yatim ihtazza al-arsh fayaqulu ini. Ya Jibril wasi' an-nar liman abka
wa wasi'al jannah. Fayuqalu ya Jibril wasi'an nar liman abka wa wasi'al jannah liman adhaka. Jadi ketika ada anak yatim yang menangis itu arsy berguncang, arsy bergetar. Nah, lalu kemudian Allah ini memerintahkan kepada malaikat Jibril, luaskanlah neraka bagi siapapun yang menyakiti anak yatim. Anak yatim itu seberapa sih? Ada yang mengatakan anak yatim itu ya sampai balik. Ada yang mengatakan anak yatim itu ya sampai dia dewasa, sampai dia meninggal. Itu kalau dia sampai tua, jadi tidak terbatas usia. Karena Kanjeng Nabi itu dulu, ini dawuhnya guru saya waktu ngaji kitab Waswaya, yatim itu yang bagaimana sih? Yatim itu ya tidak terbatas, karena Kanjeng Nabi itu juga dihibur ketika Isra Mi'raj itu juga dalam rangka menghibur anak yatim. Nah, ngoten itu riwayatnya saya kurang tahu karena saya menyambungkan sanadnya dari guru kula yang menyampaikan itu. Maka ketika ada anak yatim yang menangis, Allah itu duka sehingga memerintahkan malaikat Jibril untuk meluaskan neraka bagi orang yang menyakiti atau membuat menangis anak-anak yatim. Karena anak yatim itu istimewa, anak yatim itu anak yang tidak punya ayah. Tapi terkadang orang-orang dengan lingkup patriarki itu kurang kasih sayang bapak, fatherless gitu. Jadi dia ini yatim, tapi tidak yatim secara maknawi, secara hakikat gini, tapi yatim secara maknawi gitu. Dia punya bapak tapi kayak nggak punya bapak, bapaknya nggak peduli, anaknya nangis dijarno wae, anaknya kaliren dijarno wae, egois, tidak mempedulikan keluarganya, menelantarkan keluarganya. Lah ini termasuk anak-anak yatim. Tapi yatim yang dimaksud di sini adalah yatim yang hakikat tinggi, tentunya yang wafat bapaknya, lalu kemudian ketika dia menangis maka Allah juga duka. Tapi ketika kita ini membahagiakan anak-anak yatim, tapi membahagiakan nih gak mek pendak 10 Muharram tok dikei sumbangan, mek titik pisan sumbangan nih, kayak ngono di foto-foto pisan, wes salah wong zaman saiki. Jadi dibahagiakan terus yatim ini, bisa juga nggak harus mengadopsi anak yatim, tetapi menyantuni anak yatim, menyekolahkan, bahkan kita bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim ini. Nah, itu ganjarannya adalah surga itu diluaskan bagi kita yang membahagiakan anak yatim. Jadi maksudnya membuat nangis itu menyengsarakan anak yatim, misalkan hartanya anak yatim itu diambil, bapaknya wafat terus tanahnya kok akeh, ibu mboten saged pisan ngeramuti, karena ada sisi lain, misalkan kelemahan dari seorang ibu untuk memanage hartanya lalu kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, keluarganya, orang-orang siapa itu, kemudian diambil hartanya. Lah ini kan menyengsarakan anak yatim ini yang berdosa. Dan kalimat adhakah atau orang yang bisa membuat tertawa anak yatim ini gak dikudang, dicelukno badut terus sok guyu-guyu, ini mboten. Tapi orang yang mampu membahagiakan anak yatim. Ya Ali ad-din utawi agama iku an-nasihah, nasihat lillahi maring Allah, wali rasulihi lan maring utusane Allah, walil mukminina lan maring wong-wong mukmin. Wahai Ali, agama itu nasihat, tapi nasihat yang dimaksud di sini itu bukan dimaknai nasihat yang mau idhoh hasanah nimboten, tapi nasihat ngene kamus itu kula wau mencari maknanya adalah ketulusan, kesetiaan, loyal, bagaimana dia ini memasrahkan diri. Nasihah itu seperti aslama yuslimu islaman. Kita menyerahkan diri kita seluruhnya di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulnya. Kita setia kepada Allah dan juga Rasulnya, dan juga menyayangi orang-orang yang beriman. Ya Ali wahai Ali, ya Ali ya Ali, sabatun utawi pitu min ummati kang tetap saking ummati ingsun fil jannati iku tetap ing dalam swarga. Syabun ya iku wong enom
taibun kang taubat, waman lan uwong tasoddaqo kang sedekah sapa man siron kelawan secara sembunyi-sembunyi, waman lan uwong yuati kang nekani sapa man salat duha ing salat duha, waman lan uwong kana kang ono apa dhahabu malihi ilangi artane man iku ahwana luwe enteng alaihi ing atase man miu fawati sholatin ketimbang saking ketinggalan salat wahidatin kang siji ma'al imami ing sertane imam, waman lan wong damaat kang metul luwe apa aina humripate lorone man min khasyatillahi saking khusyuke utawa saking wedi tenggane Allah, waman lan wong zahama kang desek-desek sapa man ala ulama ing para ulama fi majalisihim ing dalam pira-pira majlise ulama. Lalu kemudian ya Ali sampun nggih ya Ali sab'atun min ummati fil jannah. Wahai Ali, ada 7 golongan dari umatku yang akan masuk surga. Siapa? Syabun taibun, pemuda yang bertaubat, karena jarang sekali pemuda yang bertaubat. Wong-wong nom niki nganggepe ala sik enom kok ae taubate lek wis tuwek. Lah, tapi kalau ada pemuda, orang yang masih muda lalu kemudian mau bertaubat, taubatan nasuha, lah ini sangat dicintai oleh Allah dan akan masuk surga. Kemudian yang kedua, waman tasaddaqa sirron, kemudian orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian wa may yu'addi sholatal duha, orang yang selalu menunaikan sholat duha. Karena ternyata Nabi ini bahasan wasiatul Mustafa yang di awal, ternyata Nabi itu tidak hanya diutus innama bu'istu liutammima makariman akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tetapi ternyata Nabi itu diutus untuk melaksanakan sholat duha. Lah ini kan saking siri dari sholat duha itu luar biasa, bukan hanya sekedar untuk menarik rezeki, tapi ada hal-hal lain yang itu ternyata menjadi golongan orang-orang yang masuk surga ketika ada orang yang menunaikan sholat duha. Kemudian yang keempat, wa man kana dhahabu malihi ahwan wa alaihi min fawati sholatin wahidatin ma'al imam. Orang yang kehilangan duitnya ini lebih ringan daripada dia ini kehilangan sekali sholat berjamaah dengan imam. Wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Lalu orang ini yang menetes air matanya karena takut kepada Allah. Ngerungokno ceritoni tentang ganjaran nangis, nyeritakno tentang Kanjeng Nabi nangis, ningali Mekah Madinah nangis, sholawatan nangis, serokalan nangis. Loh, orang-orang yang menangis ini adalah orang yang termasuk nanti akan masuk surga. Kemudian waman da'atsu, beto ini sudah. Waman zahamal ulama fi majalisihim. Lalu kemudian orang-orang yang desek-desek, maksudnya orang yang mau sowan kepada para kiai, para bunyai, fi majalisim, atau orang yang datang di pengajian para kiai dan juga bunyai, asatid, ustadzat, gawakis, nawaning, orang-orang yang berilmu, maka orang ini akan insya Allah dijamin masuk surga oleh Allah. Ya Ali, he Ali, man utawi sopone wong arsyada, lamun iku nduduhaken sapa man al-a'ma ing wong kang wuta utawa buta biadihi kelawan tangane man al-yusra kang kiwa, jaa mongko teka apa yaminuhu tangan tengene wong fi yamini kakang jaa mongko teka apa yaminuhu tangan tengene wong wong kang wuta iki hune rujuke tenggene a'ma nggih fi yamini ka ing dalem tangan tengene sira. Nah, wahai Ali, barang siapa yang memberikan arah, menuntun orang yang buta dengan tangan kirinya, maka Allah ini akan menggandengnya, ngoten nggih.
Allah itu dengan tangan kanannya orang yang menggandeng orang yang buta. Ngeten maksudnya. Ketika ada orang yang menuntun orang buta dengan tangan kirinya, maka tangan kanannya atau tangan kanannya ini mengandung kebaikan, itu ada di tangan kanannya. Lah niki maksudnya ngoten. Jadi ketika kita ini gandeng wong sing buta, misalkan ada orang yang tidak terlihat, lalu kemudian kita gandeng dengan tangan kiri, maka kebaikan itu akan ada di tangan kanan kita. Nah, ini juga Allah itu notice atau memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang disabilitas. Bahkan Kanjeng Nabi itu juga orang-orang yang mempedulikan terhadap orang-orang yang disabilitas. Nah, sampai di sini ki orang yang akma. Ini kalau dalam surah Abasa itu kan Abasa wa tawalla anja ahul akma. Ini kan kisahnya itu adalah saat itu Kanjeng Nabi ketika itu berdakwah pada pembesar kafir Quraisy, ngoten. Karena Kanjeng Nabi menginginkan berdakwah di pimpinan pembesar Quraisy ini agar mau masuk Islam. Lalu kemudian ada orang kafir juga yang buta, ngoten. Lalu tanggletan gini Kanjeng Nabi kan boten ketinggal nggih karena buta. Lalu kemudian nyuwun ten Kanjeng Nabi motong pembicaraannya Nabi. Lah ngoten. Jadi asbabun nuzul dari surah Abasa itu adalah saat itu Kanjeng Nabi berdakwah kepada pembesar kafir Quraisy, lalu kemudian datang orang yang buta juga yang kafir buta, lalu kemudian memotong pembicaraan Nabi. Lah kan dia nggak tahu karena posisinya dia tidak bisa melihat. Dikira Nabi itu bicara dengan siapa, ngoten, akhirnya dipotong. Kanjeng Nabi marah. Marahnya itu bukan dengan mengeluarkan kata-kata, tapi dengan bermuka masam. Nah, lalu turun. Kanjeng Nabi itu ditegur karena Kanjeng Nabi itu maksum tidak melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan sesuatu hal yang itu harus memang diluruskan oleh Allah, maka Kanjeng Nabi itu langsung ditegur. Ini berbeda dengan kita, kadang kita itu melakukan hal-hal yang buruk itu dijuar istidraj gitu ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi Rasul itu berbeda karena maksum. Maka Kanjeng Nabi diperingatkan oleh Allah, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka gitu. Janganlah kamu bermuka masam gitu kepada orang ini, karena siapa tahu orang ini tuh ingin mengetahui banyak tentang Islam. Dan belum pasti loh orang yang kamu anggap petinggi kafir Quraisy itu nanti akan mau masuk Islam. Sedangkan dia meskipun buta itu loh mau belajar agama. Nah ini adalah ini sebagai kita jangan sekali-kali kita ini meremehkan orang-orang yang disabilitas. Di dalam surah An-Nur itu juga dijelaskan bahwa orang-orang disabilitas itu memiliki derajat yang sama dengan orang-orang yang ability. Jadi ada disabilitas, ada yang abilitas gitu. Jadi ada orang-orang yang secara fisik ini kurang, dan juga ada orang-orang yang secara fisik itu lengkap, tapi mereka itu sama, mereka bisa makan bersama, mereka juga memiliki derajat yang sama, dan mereka juga harus diperlakukan dengan cara yang ma'ruf juga, atau dengan cara yang bermartabat. Ya Ali, idza kana tatkalane ono sapa al insanu menungso fi sakaratil maut ing dalem sakaratul maut, fa inna mafasilahu mongko stune pira-pira ruas-ruase tulangi enas iku tusallimu uluk salam opo mafaswilah ala ba'din ing atase setengah mafaswilah takulu ngucap opo mafaswilah assalamu alaika fa inni makostuni ingsun iku mitu mati ingsun wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono takulu assalamu alaika asy'aratu utawi rambut al-baydha ukang putih ala sy'arati ing atase rambut as-sauda ikang ireng. Ketika manusia itu sakaratul maut, maka tulang-tulang itu, ruas-ruas dari tulang itu saling memberi salam perpisahan. Assalamu alaika fa inni mitu.
Jadi ketika kita akan meninggal, ketika sakaratul maut, tulang-tulang itu sudah berpamitan, masing-masing tulang berpamitan kepada sesama tulang. Assalamualaikum fa inni mitu. Jadi salam perpisahan karena aku akan meninggal. Begitu juga dengan rambut-rambut yang putih. Wa kadza sya'ratul bayda 'ala sya'ratis sauda. Dan juga rambut-rambut yang putih itu berpamitan kepada rambut yang hitam. Ya Ali, ikhfat ngrekso sira wasiyati ingsun. Ini penutup dari kitab Wasiyatul Mustafa. Penutupnya ini sangat dalam sekali, membahas tentang kematian. Jadi satu kitab ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, pesan-pesan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Disampun kalau jelaskan bahwa Nabi itu memiliki karakter syidik, amanah, tabligh, fatonah, dan 4 sahabat Nabi itu meniru salah satu dari karakter Kanjeng Nabi. Abu Bakar itu sidiknya, Umar dikenal dengan amanahnya, kemudian Utsman itu dikenal dengan tablighnya, dengan dakwahnya yang luar biasa sampai berperang, sampai beliau ini dimutilasi. Lalu kemudian Sayyidina Ali itu terkenal dengan fatonahnya, makanya sampai Nabi itu dawuh ana madinatul ilmi wa ali babuha, itu karena saking cerdasnya Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ini yang kebagian fatonahnya Kanjeng Nabi itu dipeseni yang sangat banyak sekali. Lah ini dirangkum dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Ya Ali, ihfad wasiyati, wahai Ali, jagalah wasiat-wasiatku, nasihat-nasihatku, ikhfat atau hafalkanlah nasihat-nasihatku. Sayyidina Ali itu orang yang sangat cerdas, hafalannya itu kuat, dan kalau Sayyidina Ali itu ditanya 10 orang dengan satu pertanyaan yang sama, itu jawabannya berbeda-beda. Antara orang 10 itu jawabannya beda-beda, padahal pertanyaannya juga sama. Nah itu Sayyidina Ali. Kemudian kama hafidtuha an Jibrilu an Rabbin. Jadi ini adalah sanad yang bersambung. Pesan ini adalah untuk kamu Ali, aku mendapatkannya dari Jibril, dan Jibril itu mendapatkan pesan-pesan ini dari Gusti Allah. Takut dasatkan mau suci asma'uhu, piro-piro asmani Gusti Allah, wala ilaha lan ora ono pangeran kang hak den sembah ghairuhu kang sakliyane Allah Ta'ala. Wahai Ali, hafalkanlah wasiatku, jagalah wasiatku, sebagaimana Jibril itu menjaganya untuk sebelum disampaikan kepadaku itu dari Allah. Dan Maha Suci Allah dengan nama-namanya Allah, diakhiri dengan ketauhidannya Nabi yang sempurna, la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Semoga apa yang kaulo sampaikan dan juga Bunyai Khadijah Nafis sampaikan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini menambah barokah manfaat ilmu kita, dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah agar kita senantiasa menjadi orang yang sholih, berkumpul bersama orang-orang yang sholih. Atini ma ataita ibadaka sholihin. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, sabaqul lisan, kesalahan dalam menyampaikan ilmu, atau mungkin ayat-ayat yang Golo sampaikan dan juga Bunyai Khadijah Nafis sampaikan, atau hadis-hadis dan juga dalil-dalil lainnya dari kitab, atau penjelasan yang kurang sesuai, atau memang dari ilmu kaulo yang kurang untuk menyampaikan, kaulo nyuwun pangapunten ingkang kawadah. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Alhamdulillahirabbil alamin.